Halo teman-teman, balik lagi di Ezel Motor Channel. Dan kali ini kita lagi ada di Stadion Rumbai di Pekanbaru Riau. Dan yang amat sangat spesial, kita sudah bertemu dengan Hyundai Stargazer. Ini mobil baru seminggu launching lalu teman-teman, tapi udah ada di Pekanbaru. Jadi Hyundai itu jos banget ya, udah cepet masukin mobil-mobil MPV ini, karena mobil ini dari tahun lalu udah banyak spy showtest liburan di jalan tapi nggak launching-launching, dan akhirnya mobil ini sudah launching dan inilah Hyundai Stargazer. Nah teman-teman, ini dia Hyundai Stargazer. Mobilnya udah ada di tangan kita. Ini kalau saya bilang ini adalah baby Staria, karena dari depan, fascia depannya itu mirip banget sama Staria. Mulai dari lampu DRL yang nyatu dari kiri ke kanan, terus juga aksen-aksen diamond cut di bagian bawah itu sangat semiliar dengan Staria. Dan juga mobil ini mengusung tema yang seperti SUV, makanya di bawah sini ada untuk underguard. Dan juga dari depan ya futuristis aja gitu, ketimbang MPV lain kayak misalnya Avanza, Xenia, terus juga R3 dan juga Expander. Walaupun dulu Expander keluarnya gitu juga ya, keren juga keluarnya, tapi setelah dilihat dibandingin sama ini nggak kalah futuristis. Mau kita lihat ke samping yuk. Nih ya, dari sini dulu deh. Ini kelihatan nih futuristisnya, ada silangan aksen berwarna silver di sini untuk mengelilingi klaster lampu. Klaster lampunya juga sudah diwarna hitam kan, dan di blackout. Lampunya sudah LED semuanya, bagian lampu jauh, lampu dekat, dan lampu beamnya. Dan juga sudah ada fitur auto headlamp dan auto high beam. Namun sayangnya untuk lampu sen ini masih bohlam teman-teman. Coba kita ke samping sedikit. Di sini dia pakai ban ukuran yang cukup gede untuk di kelasnya dan cukup wajar di kelasnya. Ini dia pakai ban 16 inch dari merek Kumho dan nama bannya Solus HS63. Ukurannya 205/55R16. Dan kerennya ini modelnya seperti, kalau Hyundai bilang sih namanya kaligraf, karena seperti pahatan-pahatan, dan juga ini modelnya terinspirasi dari pixel-pixel gitulah. Dan rem depannya dia sudah pakai cakram teman-teman. Oke, kita ke samping. Ini mobil panjangnya cukup terlihat panjang karena tarikan garisnya itu loh menyatu dari depan ke belakang. Panjangnya itu sekitar 4,5 meter ya. Untuk lengkapnya ada di sini ya. Lebarnya juga semuanya lah ada di bawah sini. Ini wheelbase-nya juga segini. Tuh 2-3 langkah. Dan ciri khas Hyundai untuk di Stargazer adalah wheelbase. Wheelbase ini panjang tapi overhang depan dan overhang belakangnya tuh pendek. Jadi mengesankan bahwa mobil ini lebih panjang dari seharusnya. Modelnya tuh simple aja, dari tarikan garis ke depan ke belakang, gak ada patahan aneh-aneh kecuali di bagian jendela. Nah ini mirip banget sama Ioniq 5 di bagian bawah. Yaudah yuk coba kita ke belakang. Ini yang saya bilang ini patahan. Dan ini juga merupakan bagian paling unik dari Hyundai Stargazer, yaitu adalah bagian belakangnya. Karena kenapa? Karena kacanya gede, 50-50 sama pintu bagasinya. Ini ya, pintu bagasinya itu cuma segini. Ini kacanya sebesar ini. Dan juga Hyundai itu nggak kalah untuk meletakkan identitas. Nggak cuman di sini Hyundai Stargazer, nggak cuman itu. Tapi untuk siluet lampunya, kalau nyala ini berbentuk logo H, artinya Hyundai. Jadi LED bar dari atas ke bawah, kiri ke kanan itu nyambung. Dan untuk lampu remnya semuanya sudah LED, tapi lampu sen, lampu mundurnya tuh belum LED ya. Itu kekurangan minor aja. Cuma ada kekurangan yang agak penting di sini, yaitu adalah rear defogger. Kacanya ini besar, kalau ngembun itu pasti embunnya banyak. Tapi nggak dikasih rear defogger, malah ada front defogger teman-teman. Ya sudahlah. Mungkin di next facelift harus ada rear defogger. Nah untuk di bagian belakang aksennya dia warna black
piano dengan tulisan Stargazer dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur teman-teman. Kameranya di bagian sini. Dan ya, kita lihat bagasinya amat sangat lapang. Ini standarnya menghasilkan volume sebesar ini. Dan kalau dilipat juga ini sudah lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya ukuran standar saya rasa ya dia bisa muat 4 atau 3 galon aqua. Dan kalau misalnya kurang bisa dibuka, di bawahnya di sini ada tempat untuk naruh sepatu. Oke, kita tutup. Kita sedikit lihat dalamnya. Ini dia dalamnya teman-teman, sangat futuristis dengan tema dashboard open cafe dan juga banyak tempat penyimpanan seperti 1, 2, terus juga di sini 3, 4 dan berbagai lainnya. Oke, dashboardnya cukup futuristis dan modern, tapi kita akan bahas lengkapnya setelah ini aja. Oke, kita balik lagi ke depan. Oke teman-teman, itu untuk bagian dari desain keseluruhan dari Hyundai Stargazer ini. Jadi nanti kita akan langsung bahas di interiornya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di mobil barunya Hyundai, yaitu Hyundai Stargazer teman-teman. Dan sekarang kita berada di Hyundai Jalan Riau ya teman-teman. Dan kita bersama Bang Mahmudi dari channel YouTube otomotif.net. Dan sekarang kita lagi diundang di event ya Bang ya? Iya nih, lagi di event showroom Hyundai Pekanbaru. Nah, terima kasih banget untuk Hyundai Pekanbaru, kita mendapat kepercayaan ya. Ya, terutama juga buat SPV Hyundai Jalan Riau, Bang Wawan yang udah ngundang kita ya berdua ya Bang ya. Iya. Kita disuruh kemari buat nyobain langsung di Hyundai Stargazer ini. Nah, sekarang kan kita lagi di interior nih. Coba kita bahas satu-satu ya Bang ya. Dari tengah sini nih. Dari mana ya? Dari head unit kali ya? Ya, head unit, langsung ke menu aja. Ya, menu ya, mana? Oh, ada suaranya, ntar copyright. Nah, dah. Ini udah bisa Apple CarPlay, udah bisa Android Auto. Udah lengkap ada media, ya? udah lengkap. Jadi kalau untuk ke menu, semua menu nih di sini. Ya. Dan di sini ada yang unik. Ya, ini arah kiblat. Ini jadi buat nentuin kiblatnya kemana. Cuma kan kalau di mobil kan kalau sholat kan nggak mesti ke arah kiblat kan ya. Kalau lagi jalan, kalau jadi penumpang. Gini, jadi ketika mungkin pas waktunya kita pengen sholat di tengah jalan mungkin kan. Di rest area gitu di ya. Rest area atau gimana kita nggak tahu kiblat, tapi rest area ada musola. Ada musola. Iya Ya, makanya. mungkin kalau di tengah perjalanan lagi itu mungkin di SPBU juga ada. Iya, udah pasti ada. Ya mungkin di tengah perjalanan macet lah. Kalau misal lagi di jalan alternatif gitu kejebak macet bisa lihat di sini ya. Di kompasnya di Kompas. Jadi Jadi bisa jalan. Nah, tadi ya. Selain itu ada yang unik nih, ada valet mode. Oh, ini jadi nanti mobil ini dikasih password. Jadi kayak misalnya laci ini nggak bisa kebuka nih. Ini juga nggak bisa kebuka. Jadi mobil ini nanti dipasangin kode di head unit ini, misalnya kodenya berapa gitu. Karena ini belum bisa mobil baru ya. Belum connect ke yang beli nanti bakal masang sendiri. Lagian mobil ini juga belum connect ke Bluelink ya Bang ya? Belum. Nah, bagi yang teman-teman ini apa sih Bluelink? Kasih penjelasan untuk Bluelink nih. Ya. Bluelink nih. Ya, ini kan Bluelink. Di sini nih mobil bisa terkoneksi ke HP ya Bang ya? Bisa. Kayak di Hyundai Creta juga gitu. Iya. Nah, terus sistemnya ada di atas ini. Tinggal pencet ya. Ini di kanan buat kalau misalnya teman-teman mengalami amit-amit mengalami kecelakaan parah, nanti mobil ini bisa pencet tombol SOS ini dan ngedatengin ini ya Bang ya, bala bantuan kayak polisi, ambulan, terus juga ya tenaga medis. Nah, kalau yang kiri ini ya Bang ya, ini buat kalau trouble ya, kalau misalnya ban bocor gitu ya, mesin ya kenapa-napa, yang datang mekanik. Dan itu aja ya, kalau misalnya Bluelink harus connect ke handphone. Dan juga di Bluelink juga bisa nge-track mobil, juga bisa nyalain mobil dari jauh lah. Jadi istilahnya mobilnya via internet. Canggih juga ya Bang ya.
Terus kayak apa sih ini mode senyap nih kalau misalnya di perjalanan di belakang tidur bisa dinyalain, dan head unitnya nyuarin suaranya cuma dari 2 speaker depan aja. Ya pada intinya teman-teman yang biasa pegang Android, Ya. tahulah ini, Tahu. nggak usah bingung. Yap. Nggak usah bingung kalau apa pegang Android. Ini tinggal tombol bakal diarahkan kemana gitu ya. Betul. Ya Gi, ini menunya mudah dimengerti ya Bang ya. Iya gampang, Iya. simpel banget. Terus juga di sini ya ada speedometernya digital teman-teman. Dan juga di sini lengkap semua untuk sistem mulai dari Hyundai Smart Sense-nya ya. Jadi di sini bisa kita lihat semua settingnya. Ini ada gambar mobilnya. Contoh kita mau nyalain lampu, kita putar lampunya tuh ada gambar auto, terus lampu kecil, lampu besar. Nah kayak gitu. Terus juga ntar mobilnya mati, ntar kita hidupin lagi ya. Nah itu. Terus juga di sini bisa lihat kayak misalnya setting-settingan lengkap ya Bang ya, mulai dari cara berkendara ya. Iya. Waktu berkendara, Mau yang eco, yang smart, yang sport. ini ya Bang ya tombolnya ya. Iya ada di situ. Nah, Tinggal nih, pindah-pindahkan doang. bisa dipindahin eco. Tapi normal. nanti ketika teman-teman pasti dipandu kok waktu beli ya. Iyalah, masa enggak. Yang penting dibayar aja lah. Iya. Jangan waktu dibeli nyicil hilang. Ini ada sport juga dan ada yang smart. Terus juga ada untuk fitur-fitur safety-nya teman-teman, kayak misalnya driving assist-nya nih ya, ada untuk volume peringatan kalau mau nabrak, terus juga driver attention warning, terus juga driving safety-nya tuh ada forward safety, terus juga lane keeping assist, sama blind spot safety. Nah tuh ya unit test drive-nya tuh. Nanti kita coba ya Bang ya. Boleh. Kita coba Kita nanti diberi kesempatan untuk nyoba khusus untuk kita di first impression di Oke. stadion. Wih, Karena dapat stadion ya, kita ya, jalan-jalan ke karena stadion. di sana lahannya yang sangat lapang banget. Kalau Mitsubishi kemarin kita di Lanut, di landasan udara Iya. AU. Ya, apa? Fighter X ya kemarin ya. X, ya. Terus juga wah setirnya nih teman-teman. Ini setirnya modelnya nih kayak Hyundai kekinian. Sekarang Palisade facelift juga pakai ini ya. Iya. Udah lengkap juga. Bisa tilt, teleskopik, terus juga ada untuk Bluetooth, media, radio segala macam ada di kiri. Dan untuk ngatur yang ini meter clusternya ada di kanan teman-teman. Ada untuk lane keeping assist nih. Jadi mobilnya setirnya bisa belok sendiri. Terus juga ada cruise control tapi belum yang adaptif. Ya di kanan nih standar lah untuk mirror segala macam semuanya lengkap. Nah yang tengah ya Bang ya. Di sini ada AC. Ya, AC-nya masih biasa. Cuman udah digital lah, semi digital lah ini boleh kita bilang ya. Tapi cuman masih belum dual zone ya. Belum dual zone. Masih ya kalau dual zone mungkin yang premium lah kelasnya Palisade. Ah tuh Palisade. Santa Fe ya. Ya, ada. Tapi sayang ya Bang ya. Rear defoggernya nggak ada. Defogger yang nggak ada. Adanya depan doang. Ya mungkin fitur itu mungkin begitu nanti dipasang pasti ada perubahan harga lah. Iyalah. Terus apa lagi Bang? Itu yang menarik lagi di sini ada oh ya wireless charging. Wireless charging. Jadi kalau teman-teman HP-nya support bisa langsung ditaruh aja, nggak perlu colok-colok kabel, baca sendiri. Nih standar key dan juga ini ada USB buat charger. Kalau kurang juga ini ada 12 volt lagi ya. Beli adaptor lagi ya buat nyolok. Terus juga ini shifternya dia pakai IVT 8 speed sama kayak kereta juga. Dan yang spesial mesinnya ya Bang ya. Kalau ketimbang MPV lain mesinnya gede ini ya. Ya ini udah saya bilang semi triptonic. Triptonic ya? Iya udah tuh. Triptonic cuman nggak pakai pedal shift. Ya kan kalau kereta kan di bawah sini ada nih. Iya pedal shift. Mungkin ada besok itu kan fitur jadinya ke fitur. Besok kalaupun ada ditambah pedal shift harganya juga pasti bakal. Ya mungkin waktu facelift kali ya. Ya beda lagi. Ya, dia pakai 8 speed dan mesinnya juga pakai punya kereta 115 PS dan 145 Nm ya Bang ya. Satu lagi tadi nggak kita sebutin di apa tuh? Airbag ada 6. Oh titik. Iya, airbag safety-nya ada 6 titik. Ya. 2 di jok, 2 di dashboard dan kiri kanan kerten ya. Di samping sini nih. Nah, lengkap nih. Nih ada airbag tulisannya. Terus laci penyimpanannya juga lumayan banyak dan oh iya, ada lampunya ya. Lampu biru gitu hidup di nih sebelah sini lampu biru, di bawahnya ini nih laci HP bisa taruh ini.
mau HP jajar 5, 3 bisa Mas yang di sini. Tapi ini lampunya kayak ini ya, kayak yang apa? Kayak ambient light, cuma nggak bisa ganti warna ya. Di sini Cuma pun biru tok. bisa ditaruh HP-nya. Oh ya, ada satu lagi tempat penyimpanan yang unik teman-teman. Nah, itu di tombol. Nah, coba kalau HP masuk nggak ya bang? Nggak kayaknya sih. Masuk. Masuk. Cak. Masuk loh, masuk loh. Masuk HP. HP Ini masuk bisa ya? dua HP ini bisa nih. 4 malah bang kalau ditumpuk bang. Bisa nih. Mungkin nih bagusnya nih penggantinya untuk STNK lah gitu ya mungkin. Ya, buku-buku kecil ya. Iya. Kalau enggak karcis parkir taruh situ ya. Terus di sini ada laci penyimpanan di bawah lagi. Oh, dapat fire extinguisher Iya. itu ya. Ini buat kitab-kitabnya di sini nih. kitab. Nah, ini ada sun visor nih. Cuma ada kacanya cuma di penumpang. Ya, di bagian kiri aja untuk kemudi nggak ada. Ya, polos aja sayangnya ya. Tapi di sini juga nggak ada tutupnya juga ya. Nggak ada. Nggak ada, cuma begitu aja. Biasanya kan ada. Mungkin itu di kelas atas kali ya. Iya. Nah, di sini ada untuk spion tengah, dia bisa day and night manual. Oh ya, ini ada item-item nih adalah untuk ini ya, smart scene ya bang ya. Iya. Dan kita nanti nggak untuk nge-review tadi nanti ya. Iya. Cuma untuk test drive aja. Test drive aja. Pengen tahu first impression aja. Oke. Dan reviewnya nanti tar kita buat. Ya, oh, untuk harganya aja belum dikasih tahu. Oh iya, harganya mirip sama expander ya. Harganya yang paling Mahal. tertinggi Ya. itu di angka 307. 307. Ya, 307 untuk saat ini ya. Ya. Dan paling rendah di angka 245-an. 245 ya. Paling terendah. Ya ada harga juga ada kualitas dan cuman beda fitur. Tapi dalam tanda kutip mesin tetap Sama, mesin transmisi. 1500 cc. Transmisinya juga ada yang manual nih kan? Iya, yang manual tipe aktif tuh, yang pelak kaleng. Yang masih kaleng mungkin tutup dov lah itu. Iya. Oh ya, dia 307 itu udah yang tipe Prime paling mahal ya. Dan ini ada tipe 5 varian. Aktif, terus juga Prime, terus juga ada Style dan ada yang namanya Trend. Jadi aktif, Trend, Style sama Prime ada 4. Yang Itu kan ciri khas Hyundai kayak gitu semua. Ya kayak gitu ya. Coba dia belum ada sunroof sayangnya teman-teman. Walaupun Kalau namanya untuk Star. Desain depan dia kayak miniatur Staria ya? Staria. Iya, betul. Itu. Tuh kayak gitu tuh. Ya. Nanti lengkapnya di stadion aja kita bahas ya. Aja kita bahas nanti bareng salesnya. Iya. Oke deh teman-teman, langsung kita menuju ke stadion aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada sama Stargazer dan juga kita bertemu dengan sales dari Hyundai Riau. Halo Mas, siapa namanya? Fajri. Mas Fajri. Iya, Ini siap. dari dari Hyundai Riau ya. Bener. Utusannya Bang Wawan buat nemenin kita test drive si Hyundai Stargazer. Iya. Nah Mas, bisa dijelasin nggak apa yang menonjol atau yang menarik dari mobil-mobil lain di Hyundai ini? Oke. Yang pertama sih yang saya lihat ya, yang pertama itu dari desain ya, desain eksteriornya. Bener. Oke, betul? Kayak gimana ya, kayak futuristik gitu. Kayak futuristik ya. Bener. Kayak desainnya tuh beda dari kelas yang lain gitu. Kalau saya bilang sih kayak ini ya, Robocop. Bener, bener tuh. Lampu kiri ke kanan nyambung, jadi iya. Staria. Betul. Dan juga apa lagi Mas? Kalau dari fitur sih kita yang paling utama ya, karena safety ya. Safety Kita nomor satu. benar. Kita tuh ada kayak smart sense-nya, ada Oke. situ. Benar. Jadi ini ya di atas sana Bener. ada sistem smart sense-nya. Mm-mm. Dan selain safety pasti ada keamanan ya. Bener. Apa tuh keamanannya? Kalau keamanan nih, banyak sih keamanannya. Yang pertama nih saya contohin aja kayak untuk anak-anak ya. Dari belakang itu kayak anak-anak mau keluar itu dia ada rear occupant assistant. Jadi Wah. dia Apa tuh? jadi kalau di dalam itu ada yang ketinggalan nih anak-anak, itu bakal ada ngedeteksi orang yang ketinggalan dalam. Oh jadi dia ngedeteksi orang masih duduk di dalam dan mobilnya nggak ngunci ya. Jadi Bener. orang nggak akan kehabisan napas di dalam. Itu yang pertama. Oke, apalagi tuh? Terus dari sistemnya yang kedua itu ada apa lagi ya? Blue Link. Blue Link, nah Blue benar. Link ya? Ini yang paling utama nih, Blue Link itu. Dia bakal koneksi ke HP juga. Oh, ke bisa. HP. Ah. Jadi nanti bisa lihat status kendaraan, Benar. bisa juga ngelihat kapan servis, segala Iya. macam data-data kendaraan. Dan mungkin bisa kayak di kereta ya, nyalain mobil dari jauh. Nah, itu. Itu. Semua yang ada di kereta itu bisa pindah ke sini semua. Oh gitu ya. Ah. Dan juga untuk yang namanya Blue Link pasti terkonek dengan call center ya. Betul. Benar. Benar. Jadi di atas itu nanti ada 2 tombol, di kiri Blue Link, di kanan SOS. Iya. Kalau yang Blue Link untuk apa Mas? Itu kalau fungsinya hampir sama sih sebenarnya ya.
Tapi kalau untuk Bluelink itu sistemnya lebih ke kayak customer care-nya gitu. Customer lebih, care ya? Bener. Kalau untuk SOS itu dia bakal koneksinya ke yang pemadam kebakaran, Polisi, kepolisian, ambulan ya. ya, Iya. lebih ke Jadi, situ sih sebenarnya. Kalau SOS tuh buat amit-amit kalau terjadi Nah, tabrakan. Bener. Oke. Di situ sih sebenarnya. Kalau Bluelink kayak misalnya ban bocor, mesin mati itu Ya, pakai itu bakal customer service betul. ya. Kalau itu dia bakal ke customer care-nya langsung Oke ke lah. Hyundai, benar. Oke, karena fiturnya banyak, jadi harganya berapa nih Mas? Pasti mahal nggak nih kalau fiturnya kayak gitu? Kalau harga nih ya, kalau harga sih nggak mahal-mahal banget lah. Iya, iya. Ya di kelasnya ini paling dengan desain kayak gini loh. Harganya ada di 200-an yang tipe terendahnya. Tipe aktif ya? Ya, aktif, Aktif, benar. tipe Itu aktif. di 200-an. Di 200 jutaan. Oke. Kalau misalnya yang ini, Kalau ini nih tipe tertinggi nih kita. Prime Di ya? Prime, benar. tipe Prime. Ini di Prime itu ada di kisaran 300-an kita. 300 jutaan teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya 300 juta itu bisa untuk beli cash ya. Benar. Nah, kalau misalnya mau kredit bisa mulai dari DP berapa, Mas? DP sebenarnya kita ada yang 10%, bahkan kita juga ada yang 5%. 5%. Iya. Berapa tuh kira-kira kalau Kira-kira kalau misalnya harganya itu untuk angsuran itu kita ada yang 4 jutaan tuh. 4 jutaan per bulan ya? Udah bisa 4 Oke, jutaan. 4 jutaan per bulan. DP-nya 10% dari harga mobilnya. Bahkan ada yang 5%-nya juga. Ada yang 5% juga. Iya. Sekitar 40 jutaan mungkin. Bisa jadi. Bisa Di jadi bawah 40 itu juga. jutaan, Atau 45 20 jutaan bisa ngangkut mobil ini dengan angsuran 4 juta. Oke, teman-teman, makasih banyak untuk Mas Fajri ya. Siap, makasih, Nanti Azal. nomornya Mas lupa tadi disebutin. Oke, Ada di bawah. Berapa nomornya Mas di bawah? Di bawah nih. Ya, ada. di bawah ini. Oke. Ya, 08 berapa? 52 0852 63 63 48 48 47 47 22. 22 Oke. atau temui di Jalan Hyundai. Riau ya, Hyundai Bener. Jalan Riau Jalan dengan Riau. Mas Fajri. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Dadah. Dah.